Babakan, insya Allah nanti berubah wajahnya dan saya komit menjadi destinasi internasional. Dan kita mau go global, jadi jangan nanggung bikinnya kira-kira. Wabarakatuh. Semangatin pantun dulu. Daun salam, daun talas. Makan kentang, makan nenas. Yang barusan jawab salam dengan keras, saya doakan hutangnya lunas. Kecek. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Keluarga besar Forkabi berarti di dalamnya punya dan terkandung tanggung jawab saya untuk membesarkan, untuk mengawal ya, dan mensukseskan semua cita-cita dari Forkabi. Tadi sudah saya baca dan langsung saya tanda tangan karena itu semua adalah niat yang baik untuk masyarakat dan budaya Betawi. Satu, kita ini harus jadi masyarakat yang taat hukum dan taat organisasi. Maka lembaga adat Betawi itu kita akan perdakan supaya lestari ya, tidak katanya tapi hasil sila keempat musyawarah mufakat lembaganya. Setuju ya? Yang kedua, dana abadi untuk kebudayaan Betawi ya, itu akan jadi program utama. Plus inovasi dari Ridho adalah nanti akan ada di sekolah-sekolah pendidikan karakter berbasis budaya Betawi. Sehingga anak-anak sekolah tuh tidak hanya otak kirinya saja yang pintar, tapi otak kanan, otak budayanya berbasis kearifan lokal Betawi. Sehingga anak-anak sekolah jago pantun, jago palang pintu, jago lenong dan lain sebagainya. Itulah cara pemimpin melestarikan budaya melalui institusi pendidikan. Ya. Nanti lihat, tunggu tanggal mainnya, gitu ya. Ada perintah gubernur nanti. Kemudian beasiswa buat anak-anak Betawi pintunya akan dikhususkan, berbeda dengan pintu beasiswa yang lainnya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, betul? Walaupun kita semua sepakat, orang Betawi orang yang paling ramah terhadap tamu-tamunya, betul? Dari sejarahnya dulu begitu. Jakarta adalah Indonesia, Indonesia adalah Pancasila, Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika. Saya kemana-mana semua nyaman, merasa nyaman di Jakarta. Dari 22 suku etnis, deklarasi kita di Kemayoran juga sama pesannya, dimuliakan oleh tuan rumah yang namanya kaum Betawi. Itulah akhlak kaum Betawi yang menjadi teladan. Yang berikutnya, harus ada wajah dari yang namanya kebudayaan. Maka situs-situs kebudayaan Betawi secepatnya akan kita lestarikan, utamanya salah satunya di Setu Babakan ya. Karena saya pendidikannya insinyur, insinyurnya insinyur beneran ya, bukan insinyur-insinyuran, ada ijazahnya insinyur. Maka Setu Babakan insya Allah nanti berubah wajahnya dan saya komit menjadi destinasi internasional. Dan kita mau go global, jadi jangan nanggung bikinnya kira-kira begitu. Kemudian jika ada di Forkabi sumber daya manusia yang pintar, betul, yang cerdas dan siap membangun Jakarta, tolong saya jangan ditinggal sendirian. Nanti program-program pasti saya tanya, Bang Isan ada nggak yang speknya begini, ada yang speknya ini, supaya 5 tahun kita gerak cepat. Kenapa? Karena membangun Jakarta 50% idenya dari gubernur, 50% idenya dari warga Jakarta. Setuju? Nanti digabung, itulah yang namanya tadi sila keempat, musyawarah mufakat. Saya Ridwan Kamil ini Bapak Ibu 7 tahun jadi insinyur memang di luar negeri.
kerjanya membangun kota dunia. Sudah saatnya saya sekarang berbakti kembali ke tanah air supaya ilmu kota globalnya bisa diterapkan. Yang kedua, 7 tahun saya menjadi staf ahli Gubernur Jakarta. Tiap hari Rabu Kamis saya rapat dengan gubernur untuk membahas semua gedung-gedung yang akan dibangun, dari ancaman-ancaman gedung yang mengganggu atau merusak lingkungan. 2 tahun Pak Sutioso, 5 tahun Pak Foke, Pak Fauzi Bowo. Kemudian saya satu kampung dengan Bang Ali Sadikin, jadi titisan mungkin bisa, tapi intinya Bang Ali salah satu dan mungkin gubernur terbaik Jakarta dalam sejarahnya. Saya sangat dekat dengan keluarganya, Pak Boy Sadikin dan keluarganya dan seterusnya, insya Allah. Bahkan saya sempat akan mengusulkan jalan tol dalam kota itu kita beri nama Jalan Tol Ali Sadikin. Kalau saya terpilih, saya akan perjuangkan. Karena nggak ada di Jakarta nama Jalan Bang Ali Sadikin yang padahal itu harusnya dihormati, betul ya? Dia ada komitmen-komitmen itu. Kenapa? Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya dibekali ilmu hanya 5, tolong diingat-ingat. Kekuasaan niatnya harus ibadah, bukan niat kaya, bukan niat populer ataupun apapun. 2, kekuasaan hanya sementara, nggak boleh sombong. Makanya saya hanya jadi manusia yang nanti jadwalnya sibuk, tapi insya Allah jauh dari kata sombong. Yang ketiga, jadi pemimpin kekuasaan harus bermanfaat. Itu tanda tangan nanti yang membuat lembaga adat lahir, tanda tangan yang membuat nanti dana abadi lahir, tanda tangan yang nanti tahun depan anak bapak ibu gratis sekolah di swasta kalau nggak masuk ke negeri, kan begitu ya. Tanda tangan nanti yang membuat yang namanya KJP-nya Pak Anies, Pak Jokowi dipertahankan. Ya, ngapain dibubarkan kalau ada program bagus, betul? Jadi jangan dengar-dengar fitnah-fitnah di jalanan. Pasangan itu banyak sekali. Orang yang fitnah biasanya karena takut kalah. Jadi biasanya cari isu, bukan jualan solusi yang dicari gosip-gosip supaya orang benci ke kita. Faiza azamta fatawakal ala Allah, itu rumus saya. Kalau saya sudah bertekad, ya Allah, sisanya saya bertawakal. Mau ada fitnah, black campaign apa, insya Allah kita orang yang lurus, niat yang baik, karena pasangannya ridho, berharap niatnya diridhoi, menangnya diridhoi, nanti kerja-kerja 5 tahun juga diridhoi, betul? Kalau saya teriak Jakarta Baru, teriak Jakarta Maju, ya. Kalau saya teriak ridho tadi menang 1 putaran, insya Allah. Kita coba. Jakarta Baru, Jakarta Maju. Jakarta Baru, ridho, menang 1 putaran, insya Allah. Ridho, menang 1 putaran, insya Allah. 3 November, sebenarnya dari minggu-minggu lalu, cuman Kang Emilnya sibuk. Ya, kami Dewan Pimpinan Pusat beserta jajaran Forkabi siap memenangkan pasangan Ridho nomor urut 1, dan mudah-mudahan setelah hari ini orang Betawi umumnya dan Forkabi khususnya paham ya kenapa kita memilih Ridho. Karena secara emosional Bang Ridho ini, pasangan Ridho ini lebih tepat untuk kaum Betawi. Dan kami paham betul Gubernur DKJ harus tegak lurus dengan pemerintah pusat. Itu poinnya. Kenapa kita memilih pasangan Ridho? Forkabi sendiri juga satu aja gitu ya Bang, ya kan beredar juga di luar sana mungkin yang Forkabi mendukung pasangan yang lain di Jakarta atau gimana Bang? Forkabi hanya satu. Forkabi di bawah Majelis Tinggi Bang Haji Nahrawi Ramli dan saya sebagai Ketua Umum. Kalau ada itu Forkabi abal-abal. Bang, kan kalau menurut kita kan 2 minggu lalu kan Forkabi mendukung Pramono Anung. Nah, itu Iya. Forkabi benar atau gimana? Itu yang tadi saya bilang, dan presentasinya paling 0, ya. Oke, cukup. Kang Erta, Bang Erta. Ya. Mbak Benara dulu, tokoh. Ya, terima kasih. Kami dari Forkabi, Forum Komunikasi Kaum Betawi Indonesia, yang sejak awal sudah mempelajari rekam jejak Kang Emil, kemudian juga rekam jejak Pak Suswono, sehingga
dari needs, dari kebutuhan kaum Betawi, maka Kang Emil dan Pak Suswono lah yang tepat menjadi pilihan kami. Dan hari ini kami juga sudah menyampaikan aspirasi kami kepada Kang Emil, Bang Emil sekarang dipanggilnya ya, sudah menyampaikan aspirasi dan beliau sudah memperhatikan aspirasi kami. Insya Allah kita bergerak bersama-sama untuk nanti dapat meningkatkan harkat dan martabat kaum Betawi. Ya, kira-kira itu ya. Baik. Ya, hari ini hari yang saya tunggu ya, dukungan secara tegas, secara kuat dari Forum Komunikasi Kaum Betawi Indonesia atau Forkabi. Ini yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua, Pak Ihsan, dan Pak Nahrawi Ramli sebagai MPT menunjukkan inilah Forkabi yang sebenarnya, ya, solid, dan tentunya saya juga mendapatkan kehormatan sebagai anggota kehormatan Forkabi. Kalau salah satu anggotanya sedang butuh dukungan, tentu keluarga besar harus mendukung, kira-kira gitu ya. Nah, itulah hal yang utama, saya sudah masuk sebagai keluarga besar Forkabi. Kemudian komitmen tentu semua untuk kepentingan masyarakat. Ingin mendirikan lembaga adat dalam bentuk perda, dana abadi, situs-situs gitu ya. Saya tambahi tadi dengan kurikulum berbasis budaya Betawi di sekolah-sekolah, kemudian ditambahi dengan program arsitektur ya. Nanti gerbang-gerbang masuk kampung kita desain gerbang Betawi supaya ada visualnya. Kita ada dukungan sebulan sekali ada festival kan, pasar malam, itu untuk melestarikan budaya-budaya Betawi. Nah, apalagi Bang Ali Sadikin juga sebagai gubernur terbaik Jakarta kebetulan juga satu kampung dengan saya kan. Nah, ditambahi tadi saya sampaikan kalau yang dicari pengalaman pernah ngurus Jakarta, saya pernah ngurusin sebagai staf ahli gubernur. Kalau yang dicari adalah calon yang pernah pengalaman ngurus masyarakat, ya apalagi 5 tahun wali kota, 5 tahun gubernur kan. Kalau yang dicari yang pengalaman kota global, ya memang saya 7 tahun di luar mendesain kota-kota global. Mudah-mudahan ya semua rekam jejak istilahnya Pak Nahrawi Ramli itu bisa disebarluaskan oleh anggota Forkabi dalam sisa waktu 3 minggu di kampung-kampung di mana-mana dan lain sebagainya. Sehingga insya Allah pasangan Ridho bisa menang satu putaran. Amin. Pendidikan berbasis Betawinya itu akan kita diterapkan di tingkat semua sekolah atau nanti gimana kan mekanismenya mungkin sedikit? Yang mana? Yang pendidikan berbasis Betawi akan. Ya, jadi pendidikan karakter itu menambahi, bukan pendidikan menghafal ini itu lagi. Ada ekstrakurikuler yang berbasis budaya kan, sehingga anak-anak sekolah bisa jago pantun, belajar palang pintu, pas Agustusan ngelenong gitu kan. Nah, jadi yang melestarikan tidak hanya sanggar-sanggar budaya, tapi juga sekolah-sekolah. Kemudian karakter sopan pada orang tua, tegas pada kemudorotan kan, ala-ala Betawi yang ekspresif harus ada di sekolah-sekolah. Itu yang dimaksud. Kota boleh global, budaya lokal harus tetap menjadi kearifan lestari. Termasuk program beasiswa tadi kan ada jalur khusus yang. Ya, memang itu adalah diskresi dari gubernur nanti. Ya, khusus kaum Betawi banyak curhatan, susah mendapatkan beasiswa. Ya nanti dengan Forkabi kita hitung ya berapa banyak kaum Betawi yang anaknya kesusahan, sehingga kita dahulukan dengan program afirmasi. Kang, ini yang program kesehatan berkaitan dengan apa dokter gitu ya? Ya, itu udah sering saya lakukan. Itu semua yang saya lakukan ya, Bapak Ibu, para media. Semua itu curhatan warga, bukan selalu inovasi saya. Pak, saya nggak bisa ke puskesmas, nggak bisa gerak, disabilitas, nggak ada yang jenguk, nggak ada yang nolongin. Udah disabilitas dia sedih, nah kan? Maka negara hadir, saya bilang, dalam bentuk negara melayani, dalam bentuk kalau kesehatan dokter keliling, dibayarin gubernur, mereka yang susah kita datengin kan begitu. Rumah yang rusak kita benerin dengan program inovasi. Sekolah yang mahal kita gratisin. Jadi itulah insya Allah dalam 5 tahun banyak hal baik dipertahankan, tapi mohon izin banyak hal-hal baru juga akan dihadirkan.
Oke ya. Kang, sedikit lagi satu menyikapi Kang, ini kan kemarin Kang juga sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Nah ini terbaru Mas Hasto dari Sekjen PDIP bilang kalau sebenarnya ini langkah dibilangnya sih mentalitas kalah gitu, karena elektabilitasnya Kang Emil mungkin berada di bawah gitu. Nah ini kalau Kang Eta sendiri gimana sih melihat itu? Kita bicara fakta ya. Kalau dibilang elektabilitas kalah, data dari mana? Mayoritas survei kan kita menang. Berarti argumen pertama sudah patah. Yang kedua, saya itu kan diundang. Kehormatan kalau mendatangi undangan dari Pak Prabowo, dari Pak Jokowi. Ya. Yang paling buruk itu justru adalah yang mengklaim seolah-olah didukung, menyebarluaskan isu bahwa didukung padahal tidak. Menurut saya itu yang mental kalah tuh yang itu. Kalau saya datang itu bukan mental kalah, itu mental patriot, mental berbasis adab, menghadiri undangan orang tua, apalagi 2 presiden. Saya kira itu argumentasinya. Satunya mungkin yang mengklaim didukung anak abah gitu ya Kang, atau beda lagi? Kan surveinya ada, anak abah itu surveinya 60% mencoblos Ridho, silakan bedah oleh media surveinya. Bukan klaim-klaim dari saya hanya membacakan hasil survei bahwa 60% pemilih Anies Baswedan terkonfirmasi memilih Ridho.